Boleh kasih sapa kiri kanan, kasih katakan selamat Natal dengan senyuman yang penuh sukacita. Haleluya. Puji Tuhan. Sore hari ini sukacita apa yang kita rasakan, bagaimana kebaikan Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kita. Sejauh kita semua bangkit berdiri, kita akan menaikkan penyembahan kita buat Dia Raja kita, Tuhan kita.
kalau Engkau menolong kami, seluruh jemaat Persekutuan Cabang Karangsari, bahkan tamu undangan yang ada, untuk kami bersukacita merayakan Natal sore hari ini. Kami percaya semua karena anugerah dan kasih Tuhan. Oleh sebab itu mengawali rangkaian ibadah kami sore hari ini, kami berdoa buat pelayan-pelayan yang akan melayani Engkau. Tuhan, kiranya Engkau memberi urapan, memberikan kekuatan, kemampuan, dan bahkan Engkau memberikan sukacita kepada kami semua yang hadir, untuk kami boleh memuji Tuhan, menikmati hadirat Tuhan di ibadah perayaan Natal sore hari ini. Kalau ada kuasa-kuasa kegelapan yang akan mengganggu jalannya ibadah sore hari ini, kami berdoa, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Engkau ada di tengah-tengah ibadah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan awali rangkaian ibadah Natal sore hari ini bersama dengan Tuhan. Kami alaskan doa kami di dalam satu nama yang ajaib, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, tetap bangkit berdiri Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Sore hari ini kita menaikkan pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Kita mengagungkan Tuhan, sebab Dia Allah yang luar biasa. Karena begitu besar kasih Allah, sehingga Dia memberikan anaknya yang kedua, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk memberikan keselamatan buat kita semua. Haleluya. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Sekali lagi kita mengatakan rayakan, rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia lahir, Dia lahir
bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari kita mau katakan, mari serukan, haleluya. Mari serukan, hey, serukan lagi, hey, bahwa Yesus Dia Raja, Dia Tuhan kita. Hey, serukan, bahwa Yesus Sang Raja. Mari serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesus Sang Raja. Mari rayakan, kita akan merasa bahagia. Kita akan merasa bahagia bila kita dalam penyembahan ada sukacita dan kebahagiaan. Haleluya. Sekali lagi kita katakan, semuanya nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi amin, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Tuhan. Mari rayakan dan nyanyi, mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Sekali lagi, mari rayakan, rayakan dan nyanyi. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita mau terus menaikkan pujian kita, sebab Dia Raja yang layak diagungkan, Raja yang layak ditinggikan. Kami datang bawa pujian bersama memuji Tuhan. Haleluya. Kami mau satukan suara, kita mau menyanyikan sorai kemenangan. Haleluya. Gloria. Puji Tuhan, puji Tuhan. Datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorai kemenangan. Sekali lagi kami datang bawa pujian kita yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Satukan suara dan nyanyikan, katakan sorai kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Sekali lagi Gloria, 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 besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria, haleluya. Terima kasih buat karya-Mu Tuhan. Haleluya. Sekali lagi kita katakan, kami datang bawa pujian. Kami bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyi sorai kemenangan. Haleluya. Kami datang bawa pujian bersama memuji. Kami datang memuji Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorai kemenangan. Gloria, Gloria. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau sorakan Gloria, haleluya. Tuhan ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria.
Sama-sama kita mau katakan tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus. Tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus. Lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Sekali lagi, terus menaikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang sungguh luar biasa. Dia sanggup menolong kita, Dia sanggup menyertai kita. Di dalam segala situasi apapun kita percaya kita tetap bertahan. Karena kita punya Tuhan yang sungguh hebat dan Tuhan yang sungguh luar biasa. Yang percaya katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih buat setiap kasih karunia yang boleh kami rasakan sore hari ini. Sukacita, kekuatan kami rasakan di dalam kami menyembah Kamu Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kembali dari awal kita mau katakan ketika hati gundah, Yesus, ketika hati gundah, amin. Seolah tiada berjalan, haleluya. Ingatlah ada Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Ketika tiada daya, ketika tiada daya, haleluya. Tak mampulah Yesus, haleluya, berjalan tanpa. Ingatlah Allah bekerja. Langkahkan kakimu, langkahkan kakimu dengan iman. Setiap berdoa, setiap berdoa,
kakimu. Haleluya. Langkahkan kakimu dengan iman. Setia berdoa, bertahan dalam pengharapan kokoh, sebab Yesus yang menopang, sebab Yesus yang menopangmu, sebab Yesus yang menopang. Sekali lagi kita katakan, sebab Yesus yang menopangmu, sebab Yesus yang menopangmu. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan persembahan pujian dari jemaat Tuhan cabang Karangsari. Hah? Di sini aja. Ya, di depan maju, belah apa-apa? Satu. Oh, satu. Di maju depan, enggak apa-apa. Ya. Ya, agak maju. Ya.
Haleluya, puji Tuhan. Menjadi alasan kita untuk bertahan melewati banyak hal sampai hari ini. Kita percaya hanya satu jawaban, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Tiba saatnya kita akan menyalakan lilin tunggal, dan penyalaan lilin akan dinyalakan oleh Mbah Yanto dan didampingi oleh Bapak Gembala. Hati kami limpah ucapan syukur, terima kasih Tuhan. Sore hari ini Engkau beri kami kesempatan di tengah-tengah persekutuan cabang Karangsari, di mana kami merayakan kelahiran-Mu, di mana kami merayakan Juru Selamat lahir di dunia untuk menebus dosa kami. Dan kami menikmati sukacita oleh karena pekerjaan Roh Kudus-Mu sore hari ini. Dan terlebih Tuhan, lebih dari segalanya kami memerlukan firman-Mu untuk tinggal diam di dalam hidup kami.
firman itu telah menjadi manusia yang kami rayakan sore ini. Dan biarlah firman itu berkuasa atas hidup kami, membawa setiap langkah kaki kami untuk kami setia kepada Tuhan. Kami menjadikan Engkau pengharapan yang kokoh di dalam hidup kami. Itu sebab roh hikmat, pengertian, pewahyuan menjadi bagian milik kami sore hari ini. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan yang ada. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, sukacita Natal menyertai kita sore hari ini. Pertama-tama saya ucapkan selamat hari Natal pada kita semua. Damai Natal, berkat Natal melingkupi kita, melimpah di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Sekali lagi berikan pujian bagi Tuhan Yesus Allah kita. Puji Tuhan, di tengah-tengah sukacita sore hari ini, sore hari ini juga merasa sangat dihormati sekali kedatangan dari pemimpin dari Kelurahan Karangsari, Bapak Lurah dan Bapak RW. Terima kasih bisa bergabung dalam perayaan Natal sore hari ini. Puji Tuhan, saya tadi diberi informasi Bapak Lurah, Bapak Agus ya? Iya, saya melihat di Rembang sama di Karangsari, Pak Lurahnya muda-muda ya. Kok kebetulan Gembala GBDI Theophilus ya? Seumuran. Maaf nggak kampanye ini ya. Tapi semuanya tidak ada yang kebetulan. Semua karena anugerah Tuhan. Kita doakan para pemimpin-pemimpin yang ada diberikan hikmat, kebijaksanaan oleh Tuhan, dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab. Dan selebih semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Yesaya 9 ayat yang kelima. Yesaya 9 ayat yang kelima dikatakan demikian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nubuatan Nabi Yesaya luar biasa. Akan ada seorang anak lahir, dan namanya disebutkan 4 nama, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ditegaskan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan. Itu sebab nubuatan dari Nabi Yesaya mengatakan bahwa akan lahir juru selamat dunia. Dikatakan, disebutkan dia namanya adalah Yesus Immanuel. Disebutkan Mesias yang artinya juru selamat. Nabi Yesaya mencatat 4 nama ini menandai tugas dari Yesus lahir dalam dunia. Sebagai penasehat yang ajaib, menunjukkan jalan keselamatan kepada setiap umatnya. Menjadi Allah yang perkasa, karena di dalam pribadi Yesus tinggallah seluruh kepenuhan kealahan. Namanya disebutkan Bapa yang kekal. Yesus memperkenalkan Bapa di surga dan menyatakan dirinya di dalam dunia ini sebagai Bapa yang mengasihi umatnya. Dan dia menjadi Raja damai. Apa yang didamaikan? Manusia didamaikan dengan Allah. Mengapa didamaikan? Karena dosa manusia terpisah dari Allah. Itu sebab tidak ada yang bisa mendamaikan, hanya Yesus. Itu sebab namanya disebutkan Raja Damai. Dan biarlah lewat nubuatan Nabi Yesaya, nama Allah kita yang luar biasa memberikan pengharapan yang kokoh di dalam hidup kita. Amin. Memberikan iman kepada kita, kekuatan iman di dalam hidup kita, untuk kita berjalan di dalam dunia yang tidak menentu, yang tidak ada kepastian. 2024 kita tidak tahu apa yang terjadi, tetapi yang kita tahu Allah Immanuel, Dia yang akan menyertai kita. Amin. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Bapak Ibu, terkadang umat manusia mengalami satu titik di mana manusia itu terpuruk, di mana manusia mengalami keletihan,
Sehingga ketika hal itu terjadi, nama Allah kita yang luar biasa yang telah dituliskan di dalam Alkitab seakan-akan hilang di dalam hidup kita. Alkitab telah menuliskan hal ini untuk kita pelajari, supaya ketika kalau saat ini Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan sedang mengalami di titik yang lemah, saat dalam keadaan terpuruk, percayalah Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Amin. Dia tidak pernah meninggalkan kita karena namanya Immanuel. Dia menyertai kita. Kita akan melihat Bapak Ibu Saudara sore hari ini kisah yang dituliskan dalam Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang ke-12. Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang ke-12 dikatakan demikian. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dengan teliti, bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia." Ayat 9. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Bapak Ibu Saudara, kita lompat ayat 16. Setelah orang Majus menemukan bayi Yesus, apa yang terjadi? Ayat 16 dikatakan demikian. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, Natal yang pertama tidak dimeriahkan dengan bunyi lonceng, dengan hiasan pohon Natal, dengan orkestra musik alunan yang indah, tidak dimeriahkan dengan jamuan pesta. Tapi Bapak Ibu, Natal yang pertama, walaupun tidak ada senandung malam kudus, tapi yang terdengar saat itu adalah sebuah kengerian. Ada sebuah tangisan dari para ibu yang kehilangan anak mereka laki-laki. Dan itu suasana Natal di awal-awal itu. Anak di Betlehem dibantai. Anak-anak di Betlehem laki-laki di bawah 2 tahun dibunuh oleh Herodes karena berkaitan dengan informasi orang Majus. Muncul pertanyaan seperti ini Bapak Ibu Saudara. Kalau seandainya orang Majus tidak sampai ke Herodes, apakah pembantaian ini tetap terjadi? Mungkin ada yang menjawab ya, ada yang menjawab tidak.
Yang menjawab ya, itu karena sudah dinubuatkan dalam Yeremia pasal yang ke-31 ayat 15. Ada yang berkata, oh tidak akan terjadi. Tapi Bapak Ibu, sekalipun pembantaian itu harus terjadi karena sudah dinubuatkan, tidak ada sangkut pautnya dengan orang Majus. Sebab itu pasti terjadi. Pertanyaan lagi Bapak Ibu Saudara, mengapa orang Majus ini sampai datang kepada Herodes? Sehingga tersebar bahwa ada raja yang baru, Herodes merasa tersaingi sehingga dia, mohon maaf Bapak Ibu Saudara, kita akan menunggu umat muslim untuk beribadah. Kita akan menunggu sebentar. Nanti saya akan lanjutkan lagi firman. Ya, puji Tuhan, kita akan melanjutkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya ulangi dari pernyataan mengapa orang Majus bisa sampai datang kepada Herodes. Kalau kita mengetahui, Bapak Ibu melihat pembacaan kita yang kita telah baca ayat Alkitab, orang Majus datang dari timur. Diperkirakan jumlah mereka itu sangat banyak. Banyak yang menafsir orang Majus ini berasal dari berbagai negara. Yang pasti Alkitab mengatakan mereka berjalan mengikuti bintang. Bintang yang menandakan kelahiran Yesus. Menurut para ahli, Bapak Ibu, perjalanan orang Majus ini memakan waktu sekitar 2 tahun. Mereka ahli dalam perbintangan. Mereka mengikuti bintang pada malam hari. Karena bintang tidak ada di siang hari. Jadi malam mereka berjalan, siang mereka istirahat. Dan itu perjalanan dilakukan 2 tahun kurang lebih. Perkiraan Bapak Ibu Saudara. Dan kondisi saat itu berbeda dengan sekarang. Bapak Ibu kalau mengadakan perjalanan sekarang, ada jalan tol. Di jalan tol ada rest area untuk istirahat. Saat itu perjalanan begitu sangat sulit. Kondisinya tidak menentu dan transportasi mereka hanya memakai unta. Bisa dibayangkan Bapak Ibu Saudara menempuh perjalanan yang begitu sulit hanya dituntun bintang. Itu sebab bintang itu sangat berarti bagi orang Majus. Ayat 10 dikatakan, ketika mereka melihat bintang, hati mereka sangat bersuka cita. Bintang itu segala-galanya bagi mereka. Tetapi Alkitab menulis tiba-tiba bintang itu hilang. Kan ada sebuah keletihan yang orang Majus rasakan. Keletihan di jiwa mereka luar biasa. Bapak Ibu Saudara, ini adalah gambaran yang dituliskan oleh Alkitab kepada kita yang hari-hari ini kita alami. Banyak anak Tuhan hari-hari ini letih. Sudah banyak mendengarkan firman, sudah banyak melihat tanda dari Tuhan, sudah mengiring Tuhan bertahun-tahun, setia kepada Tuhan seperti orang Majus mengikuti bintang itu. Dan pada satu titik bintang itu hilang. Tiba-tiba bintang itu hilang, tidak berbekas, tidak tahu kemana, tidak jelas kondisinya. Di saat itulah keputusan yang berat diambil oleh orang Majus. Mereka tidak lagi melihat bintang. Ayat 1, ketika mereka tiba di Yerusalem, mereka arahkan pandangannya dari melihat bintang. Karena bintang itu tiba-tiba hilang, mereka arahkan kepada manusia. Masuk Yerusalem, mereka bertanya-tanya kepada orang yang ada di Yerusalem, di manakah bayi raja yang baru lahir? Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat Yerusalem ke Bethlehem, itu tinggal sebentar, tinggal dekat jaraknya dibandingkan ribuan kilometer perjalanan mereka selama 2 tahun. Artinya mereka sedikit lagi sudah tiba. Tetapi ketika bintang itu hilang,
Mereka ambil keputusan di dalam keletihannya. Mereka tidak pandang bintang itu. Mereka mulai bertanya kepada manusia. Bapak Ibu Saudara, mereka tidak lagi menanti tanda bintang itu. Dan di saat mereka mengambil keputusan untuk beralih, dari yang melihat ke atas, mereka ambil keputusan beralih bertanya kepada manusia. Bapak Ibu Saudara, betapa banyak anak Tuhan, pengikut Tuhan selama bertahun-tahun, tapi seolah-olah kita berjalan, tidak ada yang menuntun. Mendadak bintang itu hilang. Disitulah kebanyakan Bapak Ibu, pandangan kita sudah berubah. Dari yang kita selalu melihat Tuhan, berubah menjadi melihat manusia. Seandainya Bapak Ibu Saudara, orang Majus ini bertahan beberapa hari, tidak bertanya kepada orang-orang yang ada di Yerusalem, mungkin pembantaian itu tidak akan terjadi. Kalaupun terjadi, tidak ada sangkutnya dengan orang-orang Majus. Tetapi ketika mereka di dalam keletihan, perjalanan yang begitu jauh, bintang itu hilang, mereka tidak tahu kemana. Di situ mereka alihkan, ambil keputusan untuk tidak melihat bintang lagi. Mereka bertanya-tanya kepada orang di Yerusalem. Karena jumlah mereka besar, gemparlah kota Yerusalem. Maka kabar itu sampai kepada Raja Herodes. Raja Herodes kaget bahwa ada raja yang baru lahir. Herodes panggil orang-orang Majus. Dia panggil juga ahli Taurat orang Yahudi, menunjukkan bahwa di Bethlehem lahir bayi Yesus. Bapak Ibu Saudara, saat dipanggil oleh Herodes, orang Majus berpikir, oh ini loh bintang yang lain yang diberikan oleh Tuhan. Ini jawaban dari Tuhan dengan cara yang lain. Tapi ternyata itu bukan jawaban Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, di saat keletihan melanda kehidupan kita, di puncak keletihan manusia diuji, disitulah kita melihat adakah pengendalian hidup kita, adakah kesabaran di dalam hidup kita. Ketika itu tidak lolos, tidak teruji dalam hidup kita, banyak sekali dari kita seperti orang Majus mengalihkan pandangnya dari bintang, dari melihat ke atas, mengalihkan pandangan kepada manusia. Seakan-akan hari itu ketika orang Majus bertanya kepada manusia, jawaban itu langsung terjadi. Buktinya Herodes memanggil orang-orang ahli Taurat. Orang ahli Taurat mengatakan di Bethlehem lahirlah juru selamat itu. Padahal jawaban itu membawa kepada sebuah bencana. Bapak Ibu Saudara, contoh di dalam Alkitab banyak sekali dituliskan. Dalam 1 Samuel pasal yang ke-13, Raja Saul mengalami yang namanya ketakutan. Raja Saul mengalami yang namanya keletihan di dalam hidupnya. Dia dijanjikan kepada Samuel, tunggu ya, aku datang, kita akan sama-sama memberikan persembahan kepada Tuhan. Tetapi di titik keletihan, di titik ketakutan, Saul ambil tugas keimaman. Dia ambil korban bakar, dia lakukan membakar korban persembahan, dia tidak menunggu Samuel. Ayat yang ke-10 dalam 1 Samuel pasal 13, Alkitab jelas mengatakan, setelah selesai mempersembahkan korban, Samuel datang. Seandainya Saul dapat bersabar, berapa lama sih mempersembahkan korban? Mungkin 1 atau 2 jam. Kalau Saul bersabar 1-2 jam, jabatan sebagai raja yang dikokohkan Allah selama-lamanya tidak akan dicabut hari itu. Tetapi karena sudah melanggar aturan dari firman, hari itu jabatan Raja Saul hilang. Seandainya dalam keletihan dia bersabar, Saul berdiam, Saul akan menjadi Raja Israel selama-lamanya. Dalam 1 Samuel pasal yang ke-30 ada anak-anak buah Daud ingin merajam Daud. Peristiwa itu terjadi di Siklag. Mereka memberontak kepada Daud. Kenapa Daud disalahkan? Sejak dari pasal 22, orang-orang ini mengikut Daud, menggelandang bersama dengan Daud, dikejar-kejar Saul, tidak jelas tujuannya.
Daud kadang terlihat seperti orang baik, kadang terlihat seperti preman, kadang menjaga ternak orang lain, kadang perang melawan orang Filistin, kadang-kadang berperang bersama orang Filistin. Bagi mereka, melihat Daud serba tidak jelas. Dan hari itu saat peristiwa di Siklag, harta mereka habis, keluarga mereka tertawan, mereka menyimpulkan bahwa Daud ini orang yang sial. Mereka salah mengikut Daud dan hampir saja mereka merajam Daud dengan batu. Padahal Bapak Ibu, kalau kita membaca beberapa hari peristiwa ini, setelah itu Saul mati. Artinya mereka hampir saja membunuh orang yang dipilih Tuhan. Mengapa itu terjadi? Karena ada keletihan yang memuncak yang tidak tertahankan di dalam jiwa ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika jiwa kita sudah letih, ketika kita berpikir seolah-olah harapan sudah habis, seolah-olah bintang itu hilang, sudah letih untuk mendongak ke atas, sudah letih untuk melihat ke atas, dan mulai menoleh ke kanan, ke kiri, mulai mencari manusia, mulai mengandalkan manusia. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara, hari ini kita berhenti sampai di sini. Saya mau mengajak, mari arahkan pandangan kita kembali kepada Tuhan. Amin. Amin. Seolah-olah, bahkan seolah-olah bintang itu hilang, lenyap. Bapak Ibu, seandainya itu terjadi, pakailah waktu yang ada untuk kita introspeksi diri di hadapan Tuhan. Duduk diam di bawah kaki Tuhan. Setia berdoa. Amin. Lagu tema yang setiap kali Natal kita rayakan, kita lantunkan ini. Langkahkan kakimu dengan iman, setia berdoa. Di saat seolah-olah harapan itu tidak ada, bintang itu hilang, pakai kesempatan ini untuk kita merenung, duduk diam di bawah kaki Tuhan. Jangan alihkan pandangan itu. Ketika kita ambil keputusan alihkan pandang itu, jangan-jangan Bapak Ibu yang kita temui adalah Herodes. Berhenti bertanya kepada manusia, berhenti melihat ke kanan ke kiri. Kita alihkan sekarang pandangan kita kepada Yesus. Amin. Haleluya. Saat orang Majus selesai bertanya kepada Herodes, ayat yang kita baca, bintang itu muncul. Bintang itu kembali mereka lihat. Seandainya orang Majus bertahan beberapa hari saja, mungkin peristiwa pembantaian itu tidak ada. Bapak Ibu, saya mau katakan, Tuhan yang memanggil orang Majus dan Tuhan yang memanggil kita adalah Tuhan yang setia. Kalau Dia memanggil kita, Dia akan menuntun tujuan kita sampai tiba pada tujuan yang sempurna. Bukan sekedar jawaban Herodes yang menuntun orang Majus sampai kepada Yesus. Bukan hanya petunjuk dari ahli Taurat yang menunjukkan di Bethlehem lahirlah Yesus. Tapi karena Tuhan yang menuntun, Tuhan pasti akan memberikan jalan itu sampai kepada tujuan. Saya mau mengajak jemaat Tuhan dalam renungan Natal singkat sore hari ini, terus pandang Yesus. Amin. Pandang Yesus, karena Dia namanya Immanuel. Jangan berhenti pandang Yesus. Walaupun terjadi seolah-olah seperti yang dialami orang Majus, di saat kita mengalami keletihan di dalam jiwa kita, seolah-olah harapan itu sudah hilang, percayalah, Allah yang memanggil kita, Dia Allah yang setia, akan menuntun hidup kita sampai pada tujuan yang sempurna. Itu sebab Dia lahir hari ini dan namanya Immanuel. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Bapak Ibu Saudara, renungan singkat malam sore hari ini. Mari Bapak Ibu, andalkan Tuhan di dalam hidup kita. Pandang terus Tuhan di dalam hidup kita. Dia akan menuntun hidup kita. Mas Dimas. Haleluya. Ada satu pujian, mari kita angkat. Immanuel. Immanuel.
Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Immanuel. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Namanya disebut Immanuel. Haleluya. Allah serta dalam saya. Namanya disebut. Sambil mengangkat kedua tangan kita, mari kita katakan Immanuel, Immanuel, Immanuel. Sore ini Tuhan, ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Ketika Engkau panggil kami, Engkau akan tuntun kami sampai pada tujuan yang sempurna. Haleluya, ampuni kami Tuhan. Di dalam keletihan kami sering melupakan Engkau. Ampuni kami, haleluya. Sore ini kami berkata Allah Immanuel, Allah serta di dalam kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam saya. Haleluya, haleluya. Namanya disebut Immanuel, sekali lagi Immanuel, 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 Immanuel. Haleluya, 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 haleluya. Immanuel. Puji Tuhan, haleluya. Dengan kasih Kristus saya mengundang Ibu Kristi Tandri untuk maju ke depan berdoa atas kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Allah serta dalam saya. Memiliki Engkau Tuhan Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan perjalanan hidup kami, Allah yang selalu ada dalam perjalanan hidup kami. Malam hari ini kembali kami diingatkan Tuhan, bahwa benar ada saat dalam perjalanan hidup kami dengan hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi, bahkan hal-hal yang Tuhan izinkan untuk harus kami lalui. Terkadang kami alami yang namanya keletihan. Kami alami yang namanya ya Tuhan Yesus kehilangan pengharapan. Bahkan hidup kami, mata kami tidak lagi tertuju kepada Engkau. Dan di situ kami berusaha untuk mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kami tahu Tuhan, di saat hidup kami, mata kami tidak lagi tertuju pada Engkau. Dan di saat kami mengandalkan Engkau, maka yang kami alami ya Tuhan Yesus, kehampaan di dalam hidup ini. Tapi firman-Mu di malam hari ini mengingatkan dalam hidup kami, kalaupun seolah-olah sepertinya Engkau tidak menyertai kami, ajar kami untuk tetap terus melangkah dengan iman.
buat kami. Engkau berjanji Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami, tetapi Engkau selalu ada menyertai kami. Karena Engkau disebut Allah Immanuel, Allah yang beserta dalam perjalanan hidup kami, baik suka maupun duka. Ajar kami Tuhan, walaupun Tuhan izinkan kami harus melewati jalan hidup yang rasanya tidak ada pengharapan, bahkan tidak ada kekuatan buat kami. Ajar kami untuk tetap berharap dan mengandalkan Engkau sepenuhnya. Ajar kami untuk tetap terus dekat dengan Engkau Tuhan. Dan kami akan terus mengingat bahwa Allah selalu bekerja dalam perjalanan hidup kami, mendatangkan kebaikan bagi kami yang selalu mengasihi Engkau, bagi kami yang mau tetap terus setia mengiring akan Engkau. Meteraikan firman-Mu dalam perjalanan hidup kami. Teruslah bekerja ya Tuhan lewat pemberitaan firman-Mu malam hari ini, sehingga dalam perjalanan hidup yang akan kami lalui di setiap hari yang Tuhan berikan bagi kami mau tetap terus berharap hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati Bapak Gembala kami yang sudah melayani dengan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan pakai kehidupan beliau lebih hari lebih era, membawa kami jemaat-jemaat Tuhan semakin bertumbuh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur di malam hari ini. Kami percaya firman-Mu sudah menguatkan hidup kami semua. Kami semua yang hadir diberkati oleh Tuhan. Dan ini yang menjadi doa ucapan syukur kami. Kami mau lanjutkan ibadah kami di malam hari ini. Dan kami mau terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan. Kita angkat satu korban persembahan dijalankan, kita angkat satu pujian. Gloria.
kata sambutan. Dan kata sambutan yang pertama saya akan mempersilakan akan disampaikan oleh koordinator Karangsari. Waktu dan tempat saya persilahkan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Bersyukur sama Tuhan. Tadi apa kurang masih bayang kembali. Karena jadi saya mendahului. Mohon maaf, ada ini ya sudah terganggu kesehatan saya. Ya, memang dalam pemulihan kami mengucapkan syukur terima kasih kepada Tuhan Yesus yang pertama karena sudah menolong kita semua sehingga kita boleh datang untuk merayakan hari lahirnya Tuhan Yesus dari surga turun ke dalam dunia ini untuk saya dan saudara. Amin. Ini yang kita syukuri bahwa kita ada miliknya anak-anaknya. Oleh karena itu kita selalu tetap pujian tadi katakan bertahan dalam iman. Itu syukur. Maaf ya, pendengaran saya itu kalau bisa ngamin saya nggak begitu dengar. Karena untuk hidup tambah dulu. Karena mungkin nggak ada obat ya. Selama 4 tahun lebih saya sakit, tapi hari ini sudah dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Biarpun rodok mengger-mengger ya, mohon maaf ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kami berterima kasih kepada yang pertama Bapak Gembala, bersama Ibu juga Wakil Gembala dan semua diakan yang ada atas dukungannya ya, doanya sehingga kita dapat melaksanakan dengan baik dalam ibadah Natal. Juga para undangan saudara-saudara kami yang telah membantu adanya berjalannya ibadah Natal juga berjalan dengan baik. Tuhan memberkati yang limpahan juga dan jemaat Tuhan yang ada di dalam Karangsari. Kami bersyukur pada Tuhan kalau hari Natal ini ya boleh berkumpul semuanya, sehingga kita bersekutu bersama-sama ini ya tidak sampai di sini, tapi selanjutnya kita tetap bersekutu untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena yaitu pujian dikatakan
biarpun tantangan itu melilit, mengipit dalam hidup ini, kita tetap bertahan dalam iman, karena pujian katakan Bapa di surga sudah bekerja. Amin. Jadi sudah bekerja, ya Tuhan Yesus. Tinggal kita bertahan apa? Ya, manggil kayak ngenteni. Oh, Tuhan itu bekerja. Wah, luar biasa firman Tuhan yang sudah kita dengar. Untuk kita makin hari makin dekat kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya kira sampai di sini ya, kami sangat berterima kasih yang besar-besarnya. Ya, mungkin ada kekurangan ya, tempat ya, ya demikian keadaan ya, mungkin nanti ya ada sesuatu ya disediakan, mungkin ada kekurangan. Kami sebagai koordinator dan ada jemaat barangkali mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, saya di sini. Selanjutnya kami serahkan kepada Si Tuhan. Dan berikut kita akan mendengarkan kata-kata sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Pak Lurah Bapak Agus dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Ketua RT 4 Pak RW 4 Kelurahan Karangsari. Yang saya cintai teman-teman dari Jemaat Gereja Pantekosta Persekutuan Cabang Karangsari, betul nggih? Ini yang pertama, kami diundang, kelurahan diundang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya saya dan panjenengan semuanya dapat hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Sehat semua nggih? Kedua kalinya ucapan terima kasih kepada panjenengan semuanya yang telah melibatkan kami dari pemerintah Kelurahan Karangsari dalam acara keagamaan yang diselenggarakan di Kelurahan Karangsari. Jadi apa yang saya katakan tadi ini adalah yang perdana saya diundang. Kalau dulu-dulu sepertinya belum gitu. Betul. Mau diundang saya nggak datang. Semoga saja ini adalah awalan untuk kita bisa menjalin silaturahim. Karena setiap tahunnya kami itu selalu mengadakan jika bersih desa, kami mengadakan doa bersama. Jadi dari agama Islam, dari agama Katolik, Kristen, Konghucu itu kami datangkan, kita berdoa bersama-sama menurut agama dan keyakinan dengan satu tujuan agar Karangsari ini masyarakatnya lebih makmur, aman, dan dipermudah segala hal. Harapannya itu saja.
Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan kepada panjenengan. Yang pertama berkaitan dengan tahun politik ini, saya mohon tetap menjaga silaturahmi antar tetangga, antar teman. Jangan sampai karena perbedaan pilihan kita terpecah belah. Setuju ya? Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kedepannya nanti agar nanti kita bisa lebih komunikasi lebih intens lagi ketika nanti ada kegiatan-kegiatan yang mungkin nanti kita bisa bersinergi. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan sekali lagi sudah saatnya kita mengikuti ibadah Natal kita pada sore hari ini. Saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Pujian kita naikkan ketiga hati mulia calon sahabat. Kita percaya ada Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. ibadah syukur perayaan Natal di Persekutuan Cabang Karangsari, kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan. Ketika Engkau ciptakan Adam dan Hawa dan jatuh ke dalam dosa, damai itu hilang. Tetapi kami bersyukur Engkau hadir ke dalam dunia ini, menjelma menjadi manusia. Yesus Kristus datang ke dalam dunia. 2000 tahun yang lalu nubuat itu digenapi, dan hari ini kami memperingati Natal.
sehingga damai yang hilang itu kembali boleh kami miliki lagi Tuhan. Sebab itu kami umat Kristiani, biar kami tetap mempercayai Engkau yang menebus dosa kami. Kami manusia berdosa tidak bisa membalas atau menebus dosa kami dengan kebaikan, tetapi karena korban-Mu di atas kayu salib, Engkau rela mati dan Engkau juga bangkit. Engkau yang naik ke surga, yang nanti juga akan datang sebagai Imam Mahdi menjemput kami. Sebab itu biarlah lewat perayaan Natal di Persekutuan Cabang Karangsari ini, iman kami semakin diteguhkan, iman kami semakin Tuhan diyakinkan Tuhan, sehingga hari-hari yang kami jalani bahkan mengakhiri tahun 2023 dan kami memasuki tahun 2024, kami boleh memiliki keyakinan bersama Yesus Immanuel. Kami boleh jalani dengan sukacita. Kami berdoa buat bangsa kami Indonesia. Kalau sebentar kami akan menghadapi pesta demokrasi, Tuhan tolong biarlah kami khususnya warga Karangsari, kami menjadi warga negara yang baik. Pilihan boleh beda, pendapat boleh beda, tetapi kami tetap satu. Kami warga negara Indonesia, supaya kerukunan kedamaian itu boleh ada bagi bangsa kami Indonesia. Kerukunan dan kedamaian ada di Jawa Timur, kerukunan kedamaian ada di kota Blitar ini, bahkan sampai di tingkat kecamatan, sampai di kelurahan Karangsari ini. Tuhan tolong, secara khusus berdoa buat hamba-Mu Bapak Lurah, Bapak Agus. Tuhan, Engkau berikan terus kesehatan, kekuatan, hikmat yang daripada Allah ketika memimpin kelurahan Karangsari ini. Biarlah kebijakan yang daripada Engkau menaungi, keluarganya diberikan kesehatan, kekuatan. Demikian juga Bapak Eri, Bapak Supri, Tuhan Kau berikan kesehatan, kekuatan, keluarganya Kau juga sertai, sehingga Tuhan kedua hamba-Mu ini boleh Kau pakai menjadi bapak masyarakat, menjadi bapak kami di kelurahan Karangsari ini Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Karangsari boleh ada kerukunan, damai sejahtera, guyup, sehingga masyarakatnya boleh saling berdampingan dan memuliakan nama Engkau. Tuhan pakai, Tuhan Pak Sukirmanto bersama kawan-kawan dalam mengkoordinir cabang Karangsari ini, sehingga persekutuan ini semakin hari semakin indah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Kalau sebentar kami akan akhiri persekutuan ini, ibadah Natal ini, kiranya Engkau memberkati kami Tuhan perjalanan pulang. Rasa sukacita persekutuan di Karangsari ini akan mengajak kami bersyukur dengan makanan minuman yang tidak diberikan. Tuhan, kuduskan setiap makanan minuman ini sehingga boleh menguatkan tubuh kami, menyehatkan tubuh kami, untuk kami tetap beriman dan meyakini Engkau. Berkati para janda, fakir miskin, orang-orang yang kekurangan, yang hari ini tidak ada berkat. Tuhan berkati mereka sebagaimana kami terima berkat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, angkat kedua tanganmu. Mari kita akan pulang dan terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus, persekutuan, penghiburan, kekuatan dari kuasa Roh Kudus boleh tinggal menyertai kita semua mulai sore hari ini sampai Maranatha Engkau datang pada kali yang kedua. Kita akan akhiri persekutuan perayaan Natal ini. Terima berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat malam Tuhan berkati. Silakan untuk kembali.